Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang dengan rahmatnya dan hidayahnya kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan tidak kalah penting nikmat kesempatan, sehingga kita masih diberikan kemudahan untuk melangkah kaki kita ke tempat yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat amal ibadah kita yang berlipat ganda pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tanpa kita tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan insyaallah kita semua mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah sedikit lagi kita akan menunggu waktu buka. Kita masuk bulan Ramadan ini masuk ke hari 14. Puasa, esensi puasa jamaah artinya yang sebenarnya adalah al-imsaku. Imsak itu artinya menahan. Jadi menahan ini bukan hanya menahan haus dan lapar saja. Esensi puasa yang sebenarnya adalah selain bisa menahan haus dan lapar, dia juga bisa menahan amarahnya, nafsunya. Godaan besar pada saat puasa adalah ghibahin orang. Apa tuh? Ngomongin orang. Baik benar atau salah tetap juga termasuk ghibah. Kalau benar kita ngomongin orang itu termasuk ghibah. Kalau salah kita ngomongin orang itu termasuk jenis ghibah yang dimaksud fitnah. Nauzubillah min dzalik. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, khamsun yuftiruna shaimun. Ada 5 perkara yang dapat membatalkan atau menghilangkan pahala puasa. Jadi bedanya ada 2 nih. Kalau cuma nahan haus dan lapar, dia bisa berpuasa, sah. Puasanya sah karena esensi puasa itu imsak, nahan haus dan lapar. Tapi kalau dia nggak bisa menjaga 5 perkara ini, nauzubillah, pahala puasanya akan hilang. Jadi cuma dapat haus dan lapar aja. Apa tuh? Khamsun yuftiruna shaimun, kata Nabi. Ada 5 perkara yang dapat menghilangkan pahala puasa. Yang pertama al-ghibatu. Nah, yang pertama nih, ghibah, ngomongin orang, ngomongin di belakang. Jadi seakan-akan kita kayak dibawa sama nuansa yang benar-benar secara emosional itu nikmat banget. Padahal itu dosanya paling besar juga. Jadi kalau kita bisa menghindarkan atau menahan dari ucapan-ucapan yang sebaiknya kita tahan, insya Allah pahala puasa pun kita dapati. Sebagaimana Nabi bersabda, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'. Kata Nabi, banyak orang yang puasa, banyak orang yang bisa nahan lapar dan haus, tapi dia cuma bisa nahan dahaganya aja, nggak bisa menjaga omongan, nggak bisa menjaga amarahnya. Ada juga rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Kata Nabi, banyak orang yang bangun malam tapi nggak melaksanain sholat malam, cuma bangun doang. Jadi cuma dapetin bangun malamnya aja. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Ghazali, maksud dari hadis ini, orang yang berpuasa nggak menjaga omongannya, nggak menjaga amarahnya, nggak menjaga sifatnya, nggak menjaga suatu perkara yang membatalkan puasa, itu sama saja orang yang sama menjaga puasanya tapi tidak menjaga pahalanya. Sama aja dia memakan daging temannya sendiri. Nauzubillah. Apa yang dimaksud memakan daging temannya sendiri? Yaitu ghibah. Ghibah itu artinya sama aja makan daging temannya sendiri. Coba rasakan. Kalau kita benar-benar dirasakan secara makna atau arti, memakan daging
temannya sendiri, itu aja udah sedikit tidak terpikirkan dan itu menjijikan, dan itu harus kita hindari seperti kita menghindari perkara riba. Yang kedua, an-namimah, adu domba. Nah, banyak nih ghibah dan namimah. Dulu sebelum adanya medsos, dulu sebelum adanya teknologi yang maju, itu ghibah bisa lewat omongan langsung, bisa dari belakang, bisa dari depan. Tapi sekarang zamannya sudah canggih, zamannya sudah bisa diakses lewat handphone dan media sosial. Nah, kita harus bisa menjaga ini omongan kita, ketikan kita, supaya terhindar dari hal-hal yang malayani, sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kita harus hindari itu. Dari medsos kita harus menjaga komentar-komentar kita dari hal-hal yang terjaga, hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa kita. Kita harus tahan benar-benar. Kalau ada suatu medsos yang bisa mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi sifat komenan kita, kita jaga supaya pahala kita, pahala puasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, al-kadzib, berbohong. Salah satu dari perkara yang dapat membatalkan pahala puasa itu berbohong. Jadi jangan sampai sekali-kali jamaah kita beli gorengan, ngambil 3, bayarnya 2. Apalagi itu nasi 1, bayarnya setengah. Itu udah termasuk bohong. Udah hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Jadi jangan dibiasakan, jangan dinormalisasikan ketika kita lagi puasa. Karena ibadah-ibadah yang lain di luar puasa itu jauh lebih utama dibanding ibadah-ibadah di bulan yang mulia ini, di bulan suci Ramadan. Sebagaimana Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kana Rasulullah SAW aujadan nas. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling dermawan. Wa kana aujadu ma yakunu fi Ramadan. Dan paling dermawannya lagi ketika masuk bulan Ramadan itu Nabi Muhammad. Jadi emang benar-benar ketika bulan Ramadan tiba, kita udah nyampe 14 hari, manfaatkan ibadah-ibadah apa aja yang kita tahu, kita kuatin. Sunnah rawatibnya, sholat sunnah qobliyahnya, sholat sunnah ba'diyahnya, baca Qur'annya di rumah setelah sholat, apalagi. Dan yang paling utama adalah sedekah. Ini yang paling bagus banget. Dari Anas bin Malik, qila Rasulullah SAW, ayu shadaqati afdal, kata Anas, sahabat Nabi, sedekah apa yang paling afdal ya Rasulullah? Kata Nabi, shadaqatun fi Ramadan, sedekah pada bulan Ramadan. Jadi ketika kita datang bulan Ramadan, banyak-banyak tuh sedekah. Jangan sampai jadi orang yang menyesal, jangan sampai jadi orang yang merugi. Sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa itu orang yang merugi? Rasulullah tanya. Rasulullah jawab, innal muflisa min yaumil qiyamah man ya'ti bis-salati wa biz-zakati wa bis-shaimin hakada. Kata Nabi, orang yang muflis atau orang yang merugi, pailit, merugi adalah orang yang ketika hari kiamat datang kepadamu dengan membawa hanya pahala puasanya, pahala sholatnya, pahala zakatnya. Tapi ketika di dunia dia berbuat zalim kepada orang. Ketika di dunia dia ngomongin orang. Ketika di dunia dia menghancurkan haknya orang, memakan hartanya orang, dan menumpahkan darahnya orang. Sehingga orang-orang yang disakiti dia nuntut ketika di hari kiamat. Nuntut tuh, saya waktu di dunia saya diginiin sama si fulan, saya nggak mau, saya mau ambil pahalanya. Akhirnya habis tuh pahala yang dibawa kepada Nabi Muhammad karena cuma
bisa membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, habis akhirnya tinggal dosa-dosanya. Dan nauzubillah, dia dilemparkan ke neraka dengan dosa-dosanya saja yang dia punya. Jadi jangan sampai kita kalau lagi puasa harus tahan diri. Nah itu nih zaman ketika dimana kita harus bisa menahan, benar-benar kita utamakan puasa itu sebagai ibadah yang paling besar pahalanya. Kita utamakan ibadah puasa ini sebagai pahala yang paling utama. Kayak tadi saya sebutkan, sedekah adalah amalan yang paling besar pada bulan Ramadan. Jadi kayak disebutkan dalam firman Allah, jangan sampai ya jamaah kita semua termasuk saya menjadi orang yang rugi. Yang disebutkan dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. Dalam surat Al-Munafiqun ayat 10, jadi katanya di situ dia menyesal. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asadaqu wa aku minas sholihin. Ya Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, semoga saya bisa kasih kesempatan sehari aja. Untuk apa? Fa asadaqu, saya pengen sedekah. Wa aku minas sholihin, dan aku insyaallah menjadi orang yang soleh. Ini orang yang menuntut sama Allah ketika di dunianya selalu mengabaikan tentang perkara sedekah. Kenapa diriwayatkan? Kenapa enggak nuntut untuk sholat aja? Ya Allah, coba kasih satu hari aja saya untuk sholat menyembah kepadamu sekalian. Kenapa enggak umroh aja? Ya Allah, saya pengen umroh atau pengen haji. Kok sedekah yang diminta dalam surat Al-Munafiqun ayat 10? Kok hanya sedekah yang diminta? Karena sedekah adalah suatu perkara yang nanti akan dinaungi sama Rasulullah ketika dia akan dihisab. Jadi sedekah yang paling utama pada bulan Ramadan. Sedekah bisa menghalau bala, menghalau celaka. Jadi kalau ada apa-apa nih jamaah, kalau misalkan ada pengen hajat, ingin terkabulkan keinginannya, misalkan kayak gitu, kita sedekahin dunia ini. Sedekahnya di mana? Sedekah yang tepat sasaran, enggak sembarangan. Sedekah tepat sasaran yang seperti kayak rumah-rumah yatim piatu, pondok pesantren, penghafal Al-Quran, dan untuk orang yang berbuka puasa, itu sedekah yang tepat sasaran. Jadi nanti ada timbal baliknya. Apa yang diminta? Doa. Karena doa adalah hal yang benar-benar mujarab atau tembus, sampai bahkan doanya bisa membantu dia menyelamatkan amal-amal yang tadinya sedikit di masa hidupnya, dia bisa terbantu dengan doa dan sedekahnya yang selama di dunia. Bahkan ada riwayat ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha, ada satu keluarganya meninggal, dia tidak sempat untuk kasih wasiat. Nah, gimana ya Rasulullah? Saya pengen ngebantu pahalanya beliau ketika di dunia. Kata Rasulullah, cukup hanya sedekah saja dan doakan nama fulan atau fulan supaya terbantu amalnya nanti di akhirat melalui sedekahnya. Alhamdulillah. Jadi jamaah, dan alhamdulillah kita sudah sampai waktu yang benar-benar sedikit ditunggu-tunggu. Jadi puasa yang ditunggu adalah berbukanya ya Pak ya, kurang lebih ya. Bukan ngajinya, astagfirullahaladzim, bukan sholatnya, tapi kebanyakan puasa nunggunya berbukanya. Tapi ya bagusnya lagi kita isi waktunya untuk beribadah lebih banyak, lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan cara sholat sunnahnya juga didirikan, ngajinya satu hari satu juz. Mungkin ada yang di sini satu hari satu juz, masya Allah. Jadi targetnya satu khatam. Jadi di kita di pondok pesantren ada target satu bulan khatam, dikasih target 2 kali khatam. Jadi supaya mengejar targetnya itu sehari bisa minimal 2 juz dibacanya. Nah itu untuk apa? Untuk melatih santri-santri
di pondok pesantren supaya dia bisa menghafalnya dengan baik. Balik lagi yang tadi belum habis, ada 5 perkara yang dapat membatalkan atau menghilangkan pahala puasa. Yang tadi ghibah, yang pertama, yang kedua an-namimah, adu domba, yang ketiga kadzib, berbohong, yang keempat an-nazru bisyahwat, melihat dengan syahwat. Jadi dia harus tahan-tahan banget. Apalagi kita yang sudah megang HP, tahu-tahu ada scroll dikit-dikit, ada gambar yang kelihatan syahwatnya dan lain-lain, itu harus benar-benar kita tahan. Sebisa mungkin kalau misalkan main gadget, media sosial, itu benar-benar kita harus tahan juga. Karena untuk menghindari sesuatu yang menimbulkan syahwat kita, yang bisa membatalkan pahala puasa. Kalau puasa itu sah-sah aja, mau ngomong bohong juga silakan. Ngomong bulian dan menzalimi orang silakan, tapi dia tidak mendapatkan pahala puasanya, cuma bisa mendapatkan pahala haus dan laparnya saja. Dan yang 5 terakhir, apa tuh? Wal yaminu bil kadhibah, sumpah palsu. Wal yaminu bil kadhibah, atau kayak janji-janji tapi gak ditepati. Dia bernazar tapi gak ditepati. Dia ada janji cuman gak dilangsungkan. Nah, itu adalah sumpah palsu. Jadi ada 5 perkara ini yang bisa membatalkan pahala puasa. Insya Allah jamaah kita semua bisa menahan, bisa menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa kita. Bukan hanya menahan haus dan lapar saja, tapi kita juga harus bisa menahan hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Sama sepertinya ketika ditanya sahabat Nabi, dijawabnya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah." Kata Allah dalam firman surat Al-Ankabut, "Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Gimana caranya supaya menghilangkan 5 perkara ini enggak di hati kita, enggak di benak kita, supaya otomatis ingat gitu. Ketika kita dengerin orang lagi ngomongin orang lain, kita ingat, ya Allah, dia ngomongin orang tuh, saya nggak mau ikutan, bodo amat, saya mau jauh daripada saya dosa. Gimana caranya Allah supaya ada di pikiran kita, supaya kita otomatis terhindar dari perbuatan itu. Kayak orang berbohong, ya Allah, dia berbohong, saya nggak mau berbohong, karena ini dosanya bakal nanti dituntut di akhirat. Sama seperti ketika kita menemui orang yang berzalim, kita nggak mau berzalim. Nah, itu gimana caranya? Wala dzikrullahi akbar, kata Allah. Zikir, mengingat sama Allah. Mengingat sama Allah adalah ibadah yang paling utama dibanding ibadah-ibadah lainnya. Mengingat Allah apa aja tuh? Ada astaghfirullah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu ingat Allah. Istighfar juga termasuk mengingat sama Allah. Konteks mengingat sama Allah ini masuk yang diriwayatkan dari salah satu penafsir. Arti mengingat sama Allah yaitu adalah sholat 5 waktu. Itu termasuk saja kita mengingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi supaya otomatis kita disentuh, diingat, dicintai sama Allah, disukai sama Allah, banyak-banyak dari zikir. Insya Allah otomatis kita bakal diingatin sama Allah. Kalau ada hal yang tidak enak di hati, Allah bakal menyentuh kita. Sama kita seperti kita cinta sama seseorang, cinta suka sama orang itu akan mencintai kita juga. Sama seperti kita sama Allah, Allah juga bakal mencintai kita dengan hal-hal yang tidak kasat mata, hal-hal yang tidak kita ungkapkan. Dengan sendirinya kita akan dituntut sama Allah, dikasih jalan kemudahannya, dikasih jalan kesuksesannya, semua hal yang dimudahkan sama Allah. Karena kita ingat sama Allah. Kalau kita ingat sama Allah, kita cinta sama Allah, Allah juga bakal sebaliknya cinta juga sama kita yang ingatnya.
Kalau kita nggak ingat sama teman, misalkan ada teman yang ngajakin bukber, tiba-tiba kita nggak diajak nih sama teman, berarti dia nggak ingat sama kita. Sebagaimana Allah nggak ingat sama kita karena kita nggak ingat sama dia, karena kita nggak zikir, nggak sholatnya bolong-bolong, alhamdulillah, nggak baca Quran, berarti kita nggak ingat sama Allah. Jangan sampai jadi orang yang merugi. Tadi yang difirman Allah surat Al-Munafiqun ayat 10, dia menyesal sekali, cuma sehari doang pengen perbaiki amalannya hanya untuk bersedekah. Nauzubillah min dzalik. Alhamdulillah, begitu, wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya seperti itu jemaah. Mudah-mudahan hal yang sedikit yang kami sampaikan bermanfaat buat kita semua di kehidupan kita bisa amalkan. Kita doakan, kita bacakan suratul Fatihah untuk jamaah Masjid Jami Nurul Iman yang sedang ada hajatnya Allah kabulkan, yang sedang menimba ilmunya anak-anaknya Allah mudahkan segala urusannya, Allah lancarkan rezekinya untuk anak-anak yang sedang menimba ilmu. Allah sehatkan badannya untuk jamaah yang sedang sakit, Allah sehatkan badannya, sehat yang bermanfaat, sakit yang bermanfaat, Allah angkatkan penyakitnya dan disembuhkan segala penyakitnya seperti semula. Dan untuk jamaah yang sedang mentaati suatu hal-hal yang dikiranya mau dijalani atau hajat, semoga Allah kabulkan segala urusannya. Ala hadhihi wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bitilka sirratul Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.